TK Al-Khairat. Kelasku pina-pina. Enak loh sekolah di TK Al-Khairat. Teman-teman semuanya main ke sini bersama kita. Ayo. TBKB TK IT Al-Khairat dikelola di bawah Yayasan Pendidikan Dakwah Sosial Al-Khairat Yogyakarta. Yayasan ini merupakan lembaga yang bergerak di bidang dakwah keagamaan, pendidikan, dan sosial dengan fokus memotivasi anak-anak usia sekolah untuk maju dan mandiri. Yayasan Pendidikan Dakwah Sosial atau YPDS Al-Khairat didirikan di Yogyakarta pada bulan Februari tahun 1999. Sedangkan TKIT Al-Khairat berdiri pada tahun 2000 yang kemudian disusul tahun 2001 mendirikan kelompok bermain anak. Awal mulanya TK ini berdiri menempati rumah ketua yayasan. Setelah tahun 2001, berhasil membeli tanah dan menempati bangunan yang sampai sekarang ini menjadi lokasi TBKB TKIT Al-Khairat. Visi dan misi TKIT Al-Khairat yaitu terbentuknya generasi muslim yang cerdas, berkarakter dan kreatif, kemudian juga Qur'ani, dan kita menekankan pada pembelajaran Al-Quran dan program kemandirian. TKIT Al-Khairat menggunakan sistem pendidikan dengan memadukan kurikulum dinas yaitu kurikulum 13, dan kemudian kita juga menggunakan sistem pendidikan Islam terpadu yang di situ kita memadukan ilmu kauniyah dan kauliyah biar anak-anak bisa menjadi generasi yang Qur'ani. Kegiatan keseharian dimulai pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Di awal kami melaksanakan program pembelajaran ummi, yaitu program pengajaran Al-Quran, kemudian program pembelajaran imtak, istirahat, dilanjutkan dengan program pembelajaran inti, dan diakhiri dengan penutup. Kami juga memiliki program pembiasaan, yaitu anak dibiasakan untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Contohnya ketika mengambil snack secara mandiri bergiliran, membersihkan alat makan sendiri, meletakkan tas dan sepatu di rak sendiri secara mandiri. Dan ketika pulang, anak-anak juga dibiasakan untuk bisa memakai sepatu sendiri secara mandiri. Kami juga memiliki kegiatan toilet training, yaitu anak-anak dilatih untuk mandiri secara baik dan benar dalam proses ataupun kegiatan di kamar mandi, mulai dari buang air kecil, bersih-bersih, dan lain sebagainya, yang tentunya dengan pengawasan dari ibu guru. Prestasi dari TKIT Al-Khairat, kita juga sering mengikuti ajang lomba yang diadakan oleh berbagai pihak, baik dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun DIY. Baru saja di tahun 2019 ini kita mendapatkan kejuaraan juara 1 Lomba Tahfiz Jogja Kids Festival. Kemudian setelah itu kemarin kita juga mendapatkan juara 3 Lomba MHQ yang diadakan di Open House SD Muhammadiyah Suronatan. Ada beberapa lagi piala yang sudah terpampang di sini yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. TBKB TKIT Al-Khairat mempunyai 3 layanan. Yang pertama, kami memiliki TPA Batita, kemudian layanan kelompok bermain, dan layanan TKIT. Untuk kelompok Batita, kami memiliki 2 kelas, kelompok KB ada 1 kelas, dan kelompok TK ada 5 kelas. Kami juga memiliki fasilitas alat bermain indoor dan outdoor, perpustakaan, serta UKS. Selain itu, wali murid juga dapat melakukan konsultasi psikologi anak. Kalau TKIT Al-Khairat itu bagus. Saya di rumah lebih mudah mengkondisikan karena pelajaran di sekolahan dengan di rumah itu bisa bersinergi gitu loh. Misalnya sholat 5 waktu, memang di rumah juga orang tua harus mengingatkan, tapi kan di sekolah itu sudah dikondisikan. Jadi di rumah itu lebih mudah bersinergi dan untuk mengkondisikan. Harapan kedepannya untuk TBKB TKIT Al-Khairat Yogyakarta agar bisa menjadi lembaga pendidikan bagi anak usia dini
yang lebih maju lagi, yang bisa memfasilitasi tumbuh kembang mereka menjadi anak-anak yang Qur'ani, berkarakter dan berakhlak mulia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk segera bergabung di TPKB TKIT Al Khairat. Insya Allah kami siap menjadikan putra putri menjadi generasi yang Qur'ani, berkarakter dan cerdas, dan tentu saja kecil-kecil mandiri. Anak adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dampingi dengan penuh kasih sayang dan pendidikan terbaik. Bersama TPKB TKIT Al Khairat, Labbaik, yes yes, Allahu Akbar. Siempre real y sincero, de Copenhague hasta el Caribe. Siempre real y sincero. Oh, yeah. Dímelo. Say I never settle for less, triple down on positivity. Dark clouds, they come and they go all the time. My eyes on the prize, so I pay them no mind. And always giving my best. Say I gotta get up and get on my way. Leave the negativity way behind me. Say I never settle for less. Nunca, 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 nunca. Sometimes it seems that we gotta lose it all before we can see that nothing lasts forever. Risk it all for love. Love is from above, and all my life is for you. So I'ma live it up. Siempre real y sincero, y sincera es la música. I'ma live it up. Con amor verdadero, vamos pa'lante. Yes, sir. Have you Yeah. ever been in doubt, trying so hard to figure it out? I've spent many days lost in myself, drowned in this world, had to reset. I never ever go back to that again. Say I gotta get up and get on my way. Leave the negativity way behind me. Say I'll never settle for less. Sometimes it seems that we gotta lose it all before we can see that nothing lasts forever. Risk it all for love. Love is from above, and all my life is for you. So I'ma live it up. Siempre real y sincero, y sincera es la música. I'ma live it up. Con amor verdadero, vamos pa'lante. Yeah. Y líbrate la mente, líbrate la mente. Y grita lo que sientes, grita lo que sientes. Líbrate la mente, líbrate la mente, líbrate la mente. Con amor verdadero, vamos pa'lante. La vida es lo mejor sin poner interrogante. Vamos pa'lante, mi gente pa'lante. La vida es lo mejor sin poner interrogante. Siempre real y sincero, y sincera es la música, no se detiene. Siempre real y sincero, sincera la música, no se detiene. Sometimes it seems that we gotta lose it all before we can see that nothing lasts forever. Risk it all for love. Love is from above, and all my life is for you. Hacia ti. Siempre real y sincero, y sincera es la música. Con amor verdadero, vamos pa'lante. Y líbrate la mente, líbrate la mente. Y grita lo que sientes, grita lo que sientes. Líbrate la mente, líbrate la mente, líbrate la mente. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa
fakanat haba'am mumbatha wa kuntum aswajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun walahmi tayrim mimma yashtahun wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lawaw wa la ta'thima illa qilan salama salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim mahdud wa dillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah fi wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban asraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin la baridu wa ashabul yamini wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dillim yahmum la baridi wala karim innahum kanu qabla dalika musrafin wa kanu yusirruna ala hiyasil adim wa kanu yaquluna idza misna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'utsun awa aba'unal awwalun qul innal awwali minal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gatot Satria Manahyu dari Kies Consulting, Human Capital Development Partner, sebuah perusahaan pemberdayaan SDM dan UMKM. Bekerja sama juga dengan Gudang Zakat Yogyakarta. Kali ini kita berjumpa lagi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keberlimpahan ya, keberlimpahan kesehatan, rezeki, dan juga perusahaan bisnis Bapak Ibu berkembang. Nah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini
seperti video saya sebelumnya yang berbicara tentang fase pertumbuhan atau fase bagaimana mengembangkan bisnis, maka fase utama yang menjadi faktor kesuksesan itu adalah dimulai dari dalam diri kita. Ya, mau perusahaannya seberapa kapasitasnya, mau produknya seberapa bagusnya, namun kalau diri kita sendiri punya keterhambatan-keterhambatan, baik itu secara psikis, baik itu secara fisik, maka akan berbeda tentunya kecepatan maupun bagaimana kita bisa mencapai apa yang menjadi goal kita. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu mengeset ulang kembali. Jadi resolusi tahun ini adalah menuntaskan resolusi tahun sebelumnya. Nah, ini berarti kita perlu meninjau ulang. Mungkin ada goal-goal yang terhambat sendiri oleh mental kita, mungkin ada mental block yang menyebabkan kitanya sendiri sebagai owner bisnis, sebagai orang yang menjalankan bisnis itu kemudian malah justru terhambat di sana. Nah, disinilah kita akan mulai untuk mengeset ulang apa sih arti sukses buat Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Mungkin ada yang menganggap bahwa sukses itu ya yang penting saya punya penghasilan 10 juta per bulan. Ada yang nggak terima, saya mintanya 1 miliar sebulan. Itu Anda yang tentukan. Apakah memang pijakannya materi ataukah ada pijakan non materi yang lebih berharga lain? Itu sangat ditentukan oleh goal Anda. Maka gunakan momentum akhir tahun seperti ini untuk meninjau ulang apa-apa yang bisa kita lakukan terhadap goal-goal kita sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita tinjau setelah kita tahu goal kita, yaitu bahwa apa ya skill yang harus kita dapatkan, harus kita tajamkan lagi. Skill apa yang harus kita tajamkan? Sehubungan dengan kita sebagai seorang owner ya, beda kalau Bapak Ibu adalah seorang karyawan. Suatu saat ada sesi lain yang saya bicara tentang pemberdayaan seorang karyawan tentunya. Nah, di sini saya bicara tentang kita akan sharing tentang bagaimana seorang owner bisnis memiliki skill. Bedakan kompetensi seorang owner dengan kompetensi seorang direktur. Ya, ini akan berbeda sekali. Kita bicara sekarang tentang owner. Sebagai seorang pemilik bisnis, maka tugas pertama dan utama adalah memastikan bahwa bisnis dia berkembang. Nah, saya ingin Bapak Ibu melihat di slide bahwa sesungguhnya apa sih yang kita cari dari bisnis kita, gitu ya. Perlu ada tujuan atau goal. Nah, goal ini yang kita tinjau, terutama di akhir tahun seperti ini ya. Kita sudah berada di bulan November, di mana ini akhir tahun ya, mungkin Desember kita akan lewati sebentar lagi. Nah, maka kita perlu tinjau. Ingat Bapak Ibu sekalian, bisnis itu adalah sesuatu usaha yang tentunya memiliki tujuan. Tidak semua apa yang kita lakukan itu harus memiliki dampak material, gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara bisnis, maka minimal 4 hal ini itu menjadi goal kita. Ya. Yang pertama adalah bisnis di awal-awal. Ya, bisnis di awal-awal. Ada orang mengatakan yang penting dapat duit. Nah, ini bahasa ringannya seperti itu ya. Tetapi yang perlu kita pastikan bisnis kita profit. Ya. Bisnis kita profit. Bisnis kita profit. Pastikan profit betul-betul. Dari mana kita bisa mendapat profit? Ya tentunya segala sesuatu yang memberi kemanfaatan. Pertama, yang memberi solusi buat masalah orang lain. Yang ketika yang memberikan penyelesaian masalah, ya, problem solver buat masalah orang lain, maka dia pasti akan menimbulkan profit. Pasti masyarakat akan memberikan timbal balik berupa profit. Jadi tujuan pertama, pastikan bisnis Anda itu profit. Maka untuk bisa memastikan profit, tidak bisa hanya ditinjau dari yang penting dapat uang, ya, karena profit itu bukan omset yang kita dapatkan, tapi benar-benar setelah dikurangi segala kebutuhan operasional, di situ ada profit. Profit ini yang kita tentukan sebagai goal. Banyak di luar sana, ketika saya sedang mengcoaching seorang pengusaha, coach ini selalu menunjukkan bahwa saya punya omset banyak, sekian ratus juta, sekian miliar. Tetapi ketika dilihat laporan keuangannya, banyak keluar di operasional, banyak keluar bocor di mana-mana, sehingga profitnya kecil. Maka coach saya ini jadi merasa, loh kok perasaan omset saya setiap bulannya ratusan juta,
Tapi kenapa hanya sekian juta saja yang bisa kita nikmati dan sebagainya gitu ya? Karena itu profit tadi. Jadi pastikan Bapak Ibu benar-benar ahli di dalam keuangan finansial, minimal tahu bagaimana menghitung profit. Yang kedua, tujuan bisnis itu ya bertumbuh. Kalau bisnis itu stuck saja, tahun kemarin sama dengan tahun ini, mungkin Bapak Ibu perlu meninjau ulang. Ya, meninjau ulang ini bisnis ini cocok nggak saya jalankan gitu ya. Walaupun itu pertumbuhannya tidak besar, tetapi jika ada pertumbuhan, maka itu bisnis yang bisa dikerjakan. Ya, misalnya proyek kemarin sudah selesai 1 miliar keuntungannya bersih, terus kemudian stuck gitu ya, prosesnya diam, grafiknya gitu di bawah. Tapi tahun depannya ternyata 3 kali lipat, 3 miliar profitnya. Artinya tiap tahun ada pertumbuhan signifikan, ratusan persen. Maka itu juga bertumbuh. Walaupun ada bulan-bulan tertentu yang kelihatannya kok stuck gitu. Mungkin ini adalah ada satu bisnis tertentu yang memang membutuhkan fase pertumbuhan gitu. Fase tumbuhnya benih, fase menanam, fase memupuk gitu ya, sebelum memanen. Nah, ini ada bisnis yang kayak gitu. Ada B2C ya, business to customer, ada B2B, ada yang retail, ada yang grosir, itu berbeda-beda. Tapi pastikan tumbuh. Yang ketiga adalah tujuannya adalah sustainable. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya itu ya mantap gitu ya, sustainable artinya terus bertumbuh, artinya terus kuat, terus langgeng gitu ya, langgeng. Kalau bahasa Arabnya itu istimror ya, wah ya. Jadi tumbuh dengan terukur gitu ya, dan itu langgeng gitu. Jangan bisnis itu musiman, bulan Syawal bisnis madu, nanti bulan Ramadan bisnis gamis, nanti bulan Muharram bisnis parfum, nanti bulan Safar bisnis tiketing dan sebagainya. Itu kecuali kalau seluruh produk atau jasa kita itu melayani satu market tertentu. Nah, itu boleh. Artinya kelihatannya produknya banyak sekali. Madu ada, air zam-zam, kopiah, ruko gitu ya, mukena, sarung, sajadah. Kok banyak sekali produknya? Oh, karena melayani satu market, yaitu market jamaah haji dan umroh. Boleh. Seperti itu ya, kelihatannya banyak produknya tapi sebetulnya melayani satu market. Tapi kalau gonta-ganti dan marketnya beda-beda, terus produknya beda-beda, yang dilayani beda, nah itu kita berarti tidak sustain. Artinya bisa jadi bulan ini sukses, bulan depan ganti produk nggak sukses, bisa jadi seperti itu, naik turun tidak sustain. Tidak ada yang bisa kita lihat pertumbuhan, apakah itu asetnya ataukah SDM-nya ataukah kesejahteraannya. Ya, kita perlu pastikan itu sustain. Sustain berarti dia langgeng, terus ada, dibutuhkan masyarakat, terus bisa melayani dan tumbuh. Nah, yang keempat, yang terakhir minimal adalah kita pastikan bisnis kita memberi benefit for many people. Pastikan bahwa bisnis kita memiliki kemanfaatan buat banyak orang. Ya, setelah kita pastikan ada profitnya, dia bertumbuh, bahkan kita pastikan ini bisa mengarah pada langgeng gitu ya, bisa tuh selama 10-20 tahun ke depan masih bisa memberikan kontribusi pada masyarakat. Nah, pastikan yang keempat adalah kemanfaatan itu dirasakan oleh banyak orang, tidak hanya oleh satu segmen market saja, tapi banyak segmen. Loh, berarti harus diversifikasi Pak, tidak menutup masalah gitu ya. Kalau menurut perhitungan keuangan, menurut perhitungan kekuatan organisasi, kekuatan SDM sebagainya, memungkinkan untuk melakukan diversifikasi, artinya melakukan product development maupun market development secara bersamaan, maka tidak ada masalah. Karena tugas owner adalah salah satunya adalah terus punya ide-ide untuk mengembangkan bisnis. Untuk apa? Growth, tumbuh. Setiap bisnisnya tumbuh, bahkan seluruh total bisnisnya tumbuh secara agregat. Gitu ya. Ini yang kemudian menjadi kunci. Nah, bagaimana untuk mencapai bisnis yang seperti ini? Apa saja skill-skill yang harus kita lakukan? Maka itu yang akan kita bicarakan di video berikutnya. Pastikan bisnis Anda profit,
bertumbuh, langgeng, sustainable, dan memberi manfaat buat banyak orang. Seperti kata Rasulullah Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat buat banyak orang yang lain. Pastikan bisnis Anda beri manfaat. Dari saya cukup sekian, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang yang khusus membahas bagaimana pribadi mental seorang entrepreneur yang baik, owner yang baik, skill apa yang harus dibutuhkan di video yang akan datang. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia manfaat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari lain adalah seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan sedekah di bulan-bulan lainnya. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, melalui program Jumat Sedekah, kami telah melakukan penyaluran berbagi food bank di daerah pemukiman padat penduduk di Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. Di mana di daerah tersebut terdapat banyak lansia, disabilitas, dan balita yang membutuhkan asupan gizi yang cukup. Terlebih kita semua masih di tengah pandemi COVID-19 yang harus selalu menjaga imunitas agar tubuh tidak lemah. Kami juga sekaligus menyalurkan berkah kurban yang merupakan program optimalisasi kurban dengan mengolah dan mengemas daging kurban menjadi rendang dalam kemasan kaleng, di mana hal itu sebagai salah satu solusi ketahanan pangan di masa pandemi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kami berupaya dari rumah ke rumah menyalurkan program Jumat Sedekah tersebut. Semoga dengan adanya berbagi berkah food bank ini dapat bermanfaat untuk para penerimanya dan menjadi barokah untuk kita semua.